Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Nasura 2101 dan sesuai permintaan dari teman-teman semuanya ya, kisahnya keluarga Pak Mat kita up lagi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Pabrik rokok di Jawa Timur. Di sebuah kampung dekat hutan sekitaran tahun 2011. Sore itu, Karen membawa ayahnya ke sebuah kampung di pinggir hutan. Kampung itu memang berada di jalan protokol yang menghubungkan kota Surabaya dan Bali, tapi kampung itu berada di pinggir hutan. Di kampung itu ada sebuah bangunan pabrik peninggalan Belanda. Konon katanya dulu itu adalah pabrik gula, tapi setelah ditinggalkan oleh Belanda, pabrik itu berpindah tangan berulang kali hingga akhirnya warga sekitar mempergunakan pabrik tersebut secara gratis. Warga sekitaran pabrik mempergunakan pabrik tersebut sebagai tempat pengolahan tembakau. Daun tembakau yang sudah siap dipanen biasanya dikumpulkan di tempat itu, lalu dijemur, kemudian dipotong dan dihaluskan, kemudian dikeringkan menjadi tembakau siap packing sesuai permintaan pasar untuk kemudian menjadi bahan baku pembuatan rokok di pabrik-pabrik terkenal yang ada di seluruh Nusantara. Tempat ini memang telah menjadi penghasil tembakau terbaik sejak zaman Belanda. Hanya saja, zaman Belanda tidak seramai saat ini. Zaman itu, orang belum berani secara terang-terangan menunjukkan hasil olahan tembakau, umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan kebanyakan hanya untuk dikonsumsi secara pribadi atau untuk dijual, tapi dalam skala kecil dan lingkup yang terbatas. Hingga akhirnya Belanda pun kabur saat sekutu kalah oleh Jepang dan digantikan oleh Jepang. Penduduk di kampung ini masih gigih mempertahankan tradisi itu. Akhirnya tahun 1945 saat Indonesia merdeka, barulah para petani tembakau mulai bermunculan di tempat itu. Dan sejak saat itu para petani sudah mempergunakan pabrik tersebut. Di tahun 2014, tiba-tiba saja pabrik itu telah berubah penampilan menjadi lebih rapi dan lebih bersih dengan sebuah label di tembok pabrik. Label itu terpampang sangat jelas dengan nama salah satu pabrik rokok terkemuka yang ada di negeri ini. Huruf yang tersusun rapi dengan ukuran besar memudahkan siapapun yang lewat untuk membaca papan nama di pabrik tersebut. Papan nama yang ditempelkan di atas tembok pabrik memudahkan siapapun mengenali nama dan untuk apa pabrik itu beroperasi. Tampak kendaraan besar berlalu lalang keluar masuk pabrik yang di pintu gerbangnya dijaga oleh security berseragam. Di pagi dan sore hari, tampak buruh pabrik keluar masuk di jam-jam tertentu dalam jumlah ratusan bahkan hampir ribuan. Semakin hari, semakin banyak jumlah karyawan yang keluar masuk di pabrik tersebut. Beberapa bulan sebelum Karen membeli tanah, ia lewat di depan pabrik itu. Karen sempat terkejut. Bagaimana pabrik rokok bergengsi kelas internasional bisa membuka pabriknya di sini? Batinnya, wah, ini bisa jadi peluang bisnis untukku nih. Batinnya girang. Dasar Karen, otaknya memang otak duit, jadi nemu saja akalnya. Aku mesti melakukan investigasi nih, batinnya.
Aku mesti menemukan peluang bisnis yang cocok dan juga sesuai dengan pabrik ini. Tak butuh waktu lama, Karen sudah menemukan jawabannya, yaitu ia harus membuat kos-kosan karena banyak buruh pabrik yang sedang mencari tempat tinggal. Pihak pabrik tidak menyediakan mes untuk para karyawannya. Hari itu, Karen membawa ayahnya untuk melihat kebun yang sudah dibelinya karena Karen akan menyerahkan tanggung jawab proyeknya kepada sang ayah. Untuk sekedar informasi, Karen sudah memiliki usaha sendiri di Jakarta. Hanya sesekali saat ia jenuh, maka ia akan pulang kampung. Atau pada hari-hari besar seperti Idul Fitri dan juga Idul Adha yang mewajibkannya berkumpul dengan keluarga, maka ia akan pulang kampung. "Kamu beli tanah seluas ini untuk apa?" tanya ayah Karen bingung. "Ya buat kos-kosan pak," jawab Karen santai. "Loh, di kampung seperti ini siapa yang mau ngekos?" tanya bapaknya semakin bingung. "Hah, bapak ini nggak tahu ya? Ayo aku tunjukkan," jawab Karen sambil ngeloyor meninggalkan sang ayah. Ayah Karen tampak terpaku sejenak menatap Karen yang berjalan menjauh. "Bapak, ayo!" Karen tampak berteriak sambil melambai-lambaikan tangannya, kemudian bergegas meninggalkan sang ayah. Tak urung, ayahnya pun bergegas menyusul Karen. Ia berjalan cepat setengah berlari agar bisa secepatnya mensejajarkan langkahnya dengan Karen. Karen membawa ayahnya berjalan melintasi kebunan kopi yang luas, kebunan kopi yang baru dibelinya. Kopinya sedang berbuah lebat, tampak menyegarkan mata. Buah kopi yang sebagian sudah mulai memerah, tanda sudah bisa dipanen. Sebagian lagi meski tampak masih hijau, sudah mulai menguning, sudah tua. Hanya tinggal menunggu warna hijau kekuningan berubah menjadi merah. Dalam beberapa hari akan siap untuk dipanen. Setelah keluar dari kebun kopi, mereka lalu menuju jalan setapak. Dari sana, ia menuju jalan raya. Berbelok ke kiri berjalan menyusuri trotoar jalan raya. Sesekali kendaraan lalu lalang melintas, menimbulkan hembusan angin yang cukup kuat serta suara yang bising yang mengganggu pendengaran. Knalpot kendaraan yang mengeluarkan asap hitam membuat ayah Karen dan juga Karen semakin merasa tidak nyaman. Namun keduanya terus bergegas menuju ke satu arah. Entah apa yang hendak ditunjukkan Karen kepada sang ayah. Kira-kira setengah kilometer mereka bertemu rel kereta api yang melintang di jalan raya. Mereka berdua langsung menyeberangi rel kereta api tersebut dan terus berjalan lurus. Setelah 15 menit berjalan di rel kereta api, mereka pun bertemu dengan sebuah pabrik rokok yang sangat besar. Pabrik rokok dengan label nama pabrik yang sudah sangat terkenal dan digandrungi oleh para perokok di negeri ini. Ayah Karen tampak tercengang. "Bapak masih tidak ngerti apa hubungan tempat ini dengan tanah yang kamu beli dan untuk apa bapak kamu bawa ke sini?" ucap ayah Karen bingung. "Pak, pabrik rokok ini itu punya karyawan ribuan dan pabrik juga tidak menyediakan mes bagi para pegawainya. Nah, karyawan pabrik bukan hanya berasal dari penduduk yang bermukim di sekitaran pabrik ataupun penduduk yang bermukim di desa-desa sekitar sini. Mereka itu banyak yang berasal dari tempat yang jauh. Nah, otomatis mereka itu akan memerlukan tempat tinggal. Gak mungkin kan mereka pulang ke rumah masing-masing tiap hari karena jarak tempuh yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukannya." Panjang lebar Karen menjelaskan kepada sang ayah. "Oh, jadi kamu itu akan menyediakan kos-kosan untuk tempat tinggal karyawan pabrik?" tanya ayah Karen penasaran. "Nah, itu bapak paham," jawab Karen senang. Ayah Karen memperhatikan bangunan pabrik dengan seksama. Dari luar, tidak tampak kesibukan. Papan nama juga tampak masih baru, namun bangunan pabrik tidak dibuat baru tapi tetap mempergunakan bangunan pabrik peninggalan Belanda yang di zamannya seperti benar adalah bekas pabrik gula. Ada rel kereta yang melintang menghubungkan antara satu bangunan pabrik dengan bangunan pabrik lainnya. Mata ayah Karen tidak berkedip. Saat matanya tertuju pada rel tersebut, sorot matanya terus mengikuti arah rel tersebut yang meliuk-liuk bagai ular melintasi pinggiran gedung pabrik. Di satu titik, tiba-tiba saja wajah ayah Karen tampak bingung. Matanya melotot. Detik berikutnya, wajah ayah Karen berubah bias, kemudian tubuhnya terhuyung. Karen yang berada di dekatnya geragapan menopang tubuh sang ayah. "Loh, bapak kenapa?" tanya Karen bingung. Ia keheranan demi menyaksikan wajah ayahnya yang tiba-tiba berubah bias.
Ayah Karen yang tadinya segar bugar juga tampak lemah. "Ayo, kita segera pergi dari sini. Panggil sopirmu untuk menjemput kita di sini. Bapak sepertinya sudah tidak kuat lagi berjalan ke kebun." Ayah Karen memberikan perintah lalu mulai melangkah menjauh meninggalkan trotoar yang berdekatan dengan area pabrik. Belum lagi langkah mereka menjauh 7 langkah, tiba-tiba saja terdengar teriakan histeris dari arah pabrik. Teriakan itu bukan berasal dari satu orang, tapi dari banyak orang. Suara mereka menggema memecah kesunyian. Karen dan ayahnya pun langsung menghentikan langkah, berusaha menajamkan pendengaran, meyakinkan diri tentang apa yang mereka dengar. Belum juga mereka yakin teriakan histeris susulan kembali terdengar. Karen dan ayahnya pun langsung membalikan tubuh ke arah pabrik. Dari arah pabrik berhamburan para pegawai pabrik, berlari bagaikan semut. Mereka berlari tunggang langgang sambil berteriak ketakutan. Karen dan ayahnya membeku menyaksikan mereka semua. Mereka berlari semakin mendekat. Karen dan ayahnya tidak menyadari bahaya yang sedang mengancam. Begitu banyaknya orang yang berlari tunggang langgang, bisa saja Karen dan ayahnya tertabrak lalu ambruk dan kemudian terinjak-injak orang-orang itu. Orang-orang yang tadi dari kejauhan hanya tampak seperti semut, kini sudah mirip banjir bandang yang siap menelan hidup-hidup Karen dan ayahnya. Sementara mereka berdua masih terpaku, seolah terhipnotis dengan pemandangan yang mereka saksikan. Orang-orang itu merangsek semakin mendekat. Siapapun yang menyaksikan hal ini pasti akan bergidik ngeri, was-was jika sampai dua orang yang sedang terpaku itu tertabrak lalu ambruk dan terinjak-injak. Namun Karen dan ayahnya masih tidak menyadari hal itu. Mereka berdiri bisu dengan mata tak berkedip, mulut mereka menganga, seolah keduanya adalah patung yang sengaja dipasang di tengah jalan. Jarak orang-orang itu semakin mendekat, bahaya semakin mengancam. Tapi Karen dan ayahnya tidak bergeming hingga jarak mereka tinggal 1 langkah dan seseorang menyeret Karen dan ayahnya di saat yang kritis. Seandainya tidak diseret, tentu Karen dan ayahnya sudah tertabrak orang-orang itu dan entah kejadian mengerikan apa yang akan terjadi dengan keduanya. Bisa saja kepala mereka akan terbentur tanah berbatu dengan keras lalu tubuhnya terinjak-injak oleh orang-orang yang sedang panik berlari tunggang langgang bagai dikejar lahar gunung berapi. Orang yang menyeret Karen dan ayahnya lalu membimbing keduanya menepi di salah satu rumah warga. Keduanya lalu diberikan air putih oleh tuan rumah. Ternyata yang menyelamatkan keduanya adalah sang sopir. Sopir milik Karen yang bernama Pak Ahmad. Karen dan ayahnya sangat beruntung karena Ahmad datang di saat yang tepat. Setelah itu, orang-orang pun mulai berdatangan ke halaman rumah warga tersebut dan pemilik rumah tersebut bernama Pak Jumari. Tidak butuh waktu lama, rumah Pak Jumari kini telah penuh dengan orang-orang yang mengungsi dari pabrik tersebut. Dan dari orang-orang inilah kemudian Karen dan ayahnya tahu bahwa telah terjadi kesurupan massal di dalam pabrik. Loh, ada temannya kesurupan kok malah kalian lari tunggang langgang, bukannya menolong? Tanya Pak Jumadi bingung bercampur heran. Kami itu tadinya memang mau menolong mereka, Pak. Tapi setiap orang yang menyentuh tubuh orang yang sedang kesurupan itu jadi ikut kesurupan. Nah, selain itu, orang yang kesurupan itu saling hantam satu sama lain, tidak bisa dilerai. Terangnya, pemuda tinggi bertubuh tegap itu tampak bergidik ngeri. Ya bagaimana mau melerai? Awang tiap orang yang melerai pasti ikut kesurupan begitu menyentuh tubuh mereka, sahut pemuda lain yang berdiri di sampingnya, pemuda bertubuh tinggi tegap. Jadi seperti penyakit menular ya? Tanya Pak Jumari seolah tidak percaya. Ya betul, seperti penyakit menular. Beruntungnya salah satu karyawan pabrik itu ada yang memiliki ilmu kebatinan. Dia orang yang pertama yang menyadari bahwa kesurupan itu menular. Dia langsung berteriak lantang. Mula-mula teriakannya tidak ada yang menggubris, saking kacaunya keadaan itu. Tapi dia pintar, dia lari ke ruang operator. Nah, dengan menggunakan pengeras suara, ia berteriak memerintahkan kami semua untuk menjauh dan berhenti menolong orang-orang yang kesurupan. Lalu kami diperintahkan untuk segera meninggalkan area pabrik jika tidak ingin menjadi seperti mereka. Pemuda bertubuh tinggi tegap itu bercerita panjang lebar. Nah, akhirnya
Orang-orang itu berlari berebut keluar dari pabrik karena takut. Tanya Pak Jumari. Ya betul, Karen dan ayahnya hanya diam mendengarkan pemilik rumah itu berbicara dengan kedua pemuda itu. Ayah Karen tampak mengerutkan kening. Pok ya kalau mau bohong itu kira-kira masa iya ada kesurupan menular? Celetuk Karen tiba-tiba, suaranya lirih tapi cukup jelas untuk bisa didengar semua orang. Loh, maksud mbaknya apa ya? Apa mbak pikir saya itu sedang berbohong? Sahut pemuda tinggi tegap, emosi menimpali ucapan Karen. Matanya melotot menatap Karen tajam sampai hampir keluar. Karen hanya diam menatap pemuda itu dengan tatapan acuh. Merasa diacuhkan, pemuda itu semakin berang. Mbak, kalau si mbaknya nggak percaya, datang saja ke pabrik. Mbak coba lerai mereka. Itu kalau mbak emang punya nyali. Ucapnya lagi menantang, tampaknya ia semakin emosi. Siapa takut? Ucap Karen sambil ngeloyor pergi. Ayah Karen langsung mencegah langkah anaknya. Karen, jangan. Tapi Pak, ucapan Karen menggantung karena dipelototin oleh ayahnya. Itu bukan urusan kita. Kita tidak perlu turut campur. Bentak sang ayah lalu menyeret Karen menjauh dari orang-orang itu. Jangan gegabah. Kamu pikir kita siapa? Ikut campur dengan urusan mereka. Lagian masalahnya tidak sesederhana yang kau pikirkan. Ucap ayah Karen tegas. Loh, bagaimana Bapak tahu bahwa perkaranya itu rumit? Tanya Karen bingung. Pakai otakmu Karen. Kau ini kan juga pebisnis, masa lemot? Ucap ayah Karen ketus. Karen masih tampak bingung. Ia masih tidak mengerti kenapa ayahnya melarangnya turut campur, dan sekarang ia malah dikatai lemot oleh sang ayah. Demi menyadari anaknya masih belum paham dengan ucapannya, sang ayah berucap lirih setengah berbisik. Yang kau katakan itu benar, bahwa tidak ada yang namanya kesurupan itu menular. Dan karena itulah, makanya engkau itu mestinya bisa membaca. Ini bukan hanya sekedar masalah kesurupan. Maksud Bapak, ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Konspirasi misalnya. Ucap Karen tak kalah lirih dengan suara ayahnya. Kali ini Karen celingukan, seolah ia takut ada yang mencuri dengar pembicaraan keduanya. Ayah Karen hanya mengangguk, lalu segera mengajak Karen kembali ke rumah Pak Jumari, takut orang-orang mencurigai mereka berdua. Ayah Karen pun langsung membawa Karen mendekati pemuda tinggi tegap. Mohon maafkan ucapan anak saya yang kurang sopan. Dia memang terkadang seperti itu, asal bicara. Ucap ayah Karen meminta maaf untuk anaknya. Lain waktu jangan asal bicara. Alih-alih menjawab ucapan ayah Karen, pemuda bertubuh tinggi tegap itu malah berucap kesal kepada Karen. Sudah, tidak usah diperpanjang. Mungkin Nona ini hanya salah bicara. Toh ayahnya juga sudah minta maaf. Ucap Pak Jumari menengahi. Akhirnya ayah Karen pun berpamitan dan membawa Karen meninggalkan kediaman Pak Jumari, diikuti oleh Ahmad sopirnya. Namun di halaman langkah mereka terhenti karena ayah Karen tanpa sengaja bertemu dengan seseorang yang sedang menuntun sepeda ontelnya. Loh, Mustafa, ucap ayah Karen dengan nada bertanya menyebut nama orang tersebut. Kamu, Mat? Ucap laki-laki yang disebut Mustafa dengan nada bertanya juga. Keduanya sama-sama kaget karena bertemu di tempat yang tidak terduga. Mustafa menempatkan sepedanya lalu memasang standar sepeda ontelnya. Wajahnya masih tampak murung. Ya, Pak Mat adalah ayah Karen. Karen adalah anak angkat dari Pak Mat. Selain Kuning, Sapu Jagat, dan Raisa, Pak Mat memang memiliki beberapa orang anak angkat dan salah satunya adalah Karen. Mustafa pun langsung menyalami Pak Mat begitu sepeda sudah bisa berdiri dengan standarnya. Loh, kenapa kamu bisa ada di sini? Tanyanya penasaran. Lupakan kenapa aku bisa ada di sini. Itu tidak terlalu penting. Aku yakin kau sedang ada masalah. Ucapnya yang membuat Mustafa kaget. Bagaimana kamu tahu aku sedang ada masalah? Tanya Mustafa semakin kaget. Apa anakmu ada di dalam pabrik itu? Alih-alih menjawab pertanyaan dari Mustafa, Pak Mat justru balik mengajukan pertanyaan. Mustafa semakin terkejut. Refleks ia mengangguk lalu dengan singkat menceritakan bahwa anaknya Mira bekerja di pabrik rokok tersebut dan hari ini telah terjadi kekacauan, yaitu kesurupan massal.
dan Mira adalah salah satu yang terkena kesurupan itu. Ayo, kalau begitu, ayah Karen langsung menyeret Mustafa keluar dari halaman, lalu menuju pabrik. Kamu yakin akan menemaniku, Mat? Tanya Mustafa ragu-ragu. Lah iyalah, aku yakin. Memangnya kenapa? Mustafa hanya mengangkat bahu lalu melangkah mendahuluinya. Pak Mat tampak terpaku menyaksikan ulah temannya itu. Ayo, katanya mau menemaniku, teriak Mustafa yang menyaksikan Pak Mat tertegun. Akhirnya Pak Mat bergegas menyusul Mustafa. Karen dan Ahmad mengikuti langkah keduanya. Saat hendak memasuki halaman pabrik, mereka dicegah oleh satpam. Tunggu. Bapak-bapak ini siapa? Tanya sang satpam mengintimidasi. Saya bapaknya Mira. Saya itu barusan dikabari bahwa anak saya kesurupan di dalam, ucap Mustafa menjelaskan. Maaf Pak, tidak bisa sembarangan masuk. Bapak itu harus membawa serta kartu keluarga sebagai tanda bukti bahwa Mira itu memang anak Bapak. Tanpa membantah, Mustafa langsung mengeluarkan secari kertas dari dalam dompetnya. Kertas itu tampak lusuh. Lalu diberikannya kertas itu kepada satpam. Kemudian satpam itu tampak mengecek dan mencocokkan data melalui komputernya. Oke, Bapak boleh masuk, tapi hanya Bapak saja, ucap sang satpam tegas. Loh, aku harus membawa serta temanku ini untuk bisa menolong anakku, ucap Mustafa tak kalah tegas. Tidak bisa Pak, ini peraturan, sanggah satpam itu. Keduanya kemudian berdebat, dan saat itulah Pak Mat menyelinap masuk. Suasana di dalam pabrik kacau balau. Banyak sekali pegawai pabrik yang bergelimpangan, mengerang kesakitan, memohon untuk diselamatkan. Sementara banyak orang-orang yang bertubuh tinggi tegap, berpenampilan sangar menjaga mereka. Namun orang-orang ini seolah sengaja membiarkan mereka tanpa berniat menolongnya. Pak Mat lalu merogoh saku bajunya dan diam-diam ia menghubungi polisi dan ambulans. Ternyata kecurigaanku benar. Ini bukan kesurupan biasa, tapi ada permainan. Lalu di mana para pembesar pabrik ini? Kenapa orang-orang ini bisa leluasa berbuat semaunya? Batin Pak Mat bingung. Itu bukan urusanku. Yang terpenting saat ini, aku harus bisa membawa keluar anaknya Mustafa. Lalu Pak Mat mengusap wajahnya, serta merta raut mukanya berubah menjadi wajah Mustafa. Itu adalah semacam ajian panglimunan untuk mengelabui orang. Sebetulnya wajah Pak Mat tidaklah berubah, tapi jika dilihat dengan kasat mata, wajahnya memang telah berubah menjadi wajah Mustafa. Lalu dengan tenang ia mulai memasuki ruangan. Begitu melihat Pak Mat yang mukanya kini telah berubah menjadi muka Mustafa, para penjaga pun langsung mendekatinya. Pak Mustafa, apa ada yang bisa saya bantu Pak? Tanya salah satu dari mereka santun. Mana anakku? Ucap Pak Mat. Ia berusaha membuat suaranya semirip mungkin dengan suara Pak Mustafa. Logatnya pun ia buat sama. Mira masih ada di ruang penanganan. Dia baik-baik saja Pak, hanya ya masih lemah, terangnya. Pak Mat lalu memperhatikan satu persatu para karyawan pabrik yang masih merintih kesakitan. Ada beberapa orang juga yang tidak sadarkan diri. Umumnya tubuh mereka babak belur. Ada juga yang mengalami patah tulang. Darah tampak merembes dari tubuh mereka yang terluka. Meski dari kejauhan tampak jelas mereka tersiksa. Orang-orang itu langsung membeku ketakutan begitu ditatap oleh Pak Mat, seolah Pak Mat adalah orang yang jahat. Mestinya orang-orang ini harus segera ditolong. Tapi kenapa dibiarkan begini saja? Pak Mat tampak terpaku hingga salah satu dari penjaga mencoba menyadarkannya. Pak, panggilnya. Pak Mat hanya melotot. Penjaga itu langsung menunduk seolah takut dipelototi oleh Pak Mat. Mari saya antar ke ruangan Mira dirawat Pak, ucap salah satu penjaga yang tubuhnya paling tinggi. Pak Mat pun hanya mengangguk. Ia tidak ingin banyak bicara, takut ketahuan, lalu mengekor di belakang laki-laki itu. Mira tampak sumringah menyaksikan kedatangan Pak Mat. Tanpa basa-basi, Pak Mat langsung memapat tubuh Mira dan membawanya keluar pabrik. Jika analisaku tidak salah, Mustafa adalah orang yang dihormati di tempat ini. Atau jangan-jangan dia pemimpin di sini. Batin Pak Mat mencoba mengira-ngira. Tanpa terasa, Pak Mat sudah sampai di pos satpam. Satpam dan Mustafa masih saja terus adu mulut. Tidak ada yang mau mengalah. Sudah diam,
Cukup berdebatnya, Pak Mat sudah berdiri di samping mereka sambil memapa Mira. Pak Satpam dan Mustafa tampak membeku untuk sesaat, tampak syok. Bola mata keduanya menatap Pak Mat seolah tidak percaya. Pak Mat tidak memperdulikan keduanya, ia langsung saja ngeloyor pergi dengan diikuti Karen dan juga Ahmad. Mereka membawa Mira ke dalam mobil. Karen yang masuk lebih dulu ke dalam mobil, lalu Mira dimasukkan ke dalam mobil. Dari kejauhan, tampak Pak Mustafa berlari mendekati mobil. Masuk, kita bicara sambil jalan, perintah Pak Mat. Gak usah, rumahku dekat sini, biar ku bawa sepeda ontelku saja, jawab Mustafa sambil ngeloyor ke arah sepedanya. Di kejauhan, Pak Sapam tampak masih melongo. Aku tidak habis pikir, bagaimana orang itu bisa membawa Mira. Apa yang sudah dilakukan penjaga di dalam? Batin Mustafa bingung. Mobil milik Karen sudah mulai melaju. Bagaimana Pak, suasana di dalam pabrik? Tanya Karen penasaran. Suasana di dalam pabrik itu memang kacau balau. Banyak sekali orang yang tergeletak tak terurus di sana. Ada banyak orang bertubuh tinggi tegap, berpenampilan sangar mirip preman yang menjaga mereka. Tapi seolah para penjaga itu sengaja membiarkan orang-orang yang terluka tanpa berniat menolongnya. Pak Mat menjelaskan. Sepertinya ini bukan kasus kesurupan biasa. Mungkin apa yang dikatakan pemuda di rumah Pak Jumari tadi benar. Mereka yang kesurupan saling serang satu sama lain. Ucap Pak Ahmad menambahkan. Karen tampak heran, mulutnya hendak mengajukan pertanyaan lain tapi dicegah oleh Pak Ahmad. Ia meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Akhirnya mereka sampai di kediaman Pak Mustafa. Pak Ahmad disambut tatapan aneh oleh Mustafa. Tatapan Mustafa sulit diartikan. Jangan menatapku seperti itu seolah kamu lupa siapa diriku, ucap Pak Mat sambil tersenyum. Mustafa masih menatap Pak Mat dengan tatapan yang sama untuk sesaat, tapi kemudian ia tertawa. Aku lupa kalau kamu ini pernah mengaji ke Mbah Umar. Lalu keduanya tertawa ngakak. Ya benar, Pak Mat alias ayah Karen adalah salah satu murid dari Mbah Umar. Makanya tidak heran jika ia bisa membawa Mira keluar dari dalam pabrik meski keadaan di sana sedang kacau balau. Sesampainya di rumah, Mustafa memapa putrinya masuk ke dalam rumah. Istrinya tampak tergopoh menyambut mereka. Begitu Mira dibaringkan, Pak Mat berucap, mohon Mira diraup Pitapeh agar ia bisa terbebas dari hal buruk yang melingkupinya. Sepertinya Sukmanya masih syok dan tidak mau beranjak dari tempatnya bersembunyi. Semoga dia mengenali tape ibu hingga mau kembali ke raganya, ucap Pak Mat. Tapi adalah kain yang biasa dipakai oleh perempuan Madura pada zaman dahulu. Kebetulan Ibu Mira memang asli Madura yang masih nguri-nguri tradisi leluhurnya. Tanpa berpikir panjang, Ibu Mira pun langsung mengusapkan ujung kain tapi yang dipakainya ke wajah putrinya. Dari luar, Mira tampak biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya Sukmanya terkungkung oleh sesuatu. Perkiraanku, ini ulah Mustafa. Cuma aku belum bisa menemukan bukti untuk apa ia membuat putrinya sendiri benar-benar kesurupan hingga gadis muda itu Sukmanya tercekam ketakutan. Batin Pak Mat bingung. Mustafa sangat berterima kasih karena bertemu Pak Mat secara tidak sengaja. Kamu ini berterima kasih kayak sama siapa saja, ucap Pak Mat canggung. Lalu keduanya pun tertawa. Untuk sementara anakmu itu jangan boleh mendekati pabrik dulu, ucap Pak Mat kemudian. Loh, nanti kalau saya dipecat bagaimana? Mira yang mendengar ucapan Pak Mat geletuk. Kamu itu tidak akan dipecat, Dok. Tapi pabrik itu sepertinya akan tutup, jawab Pak Mat pelan. Loh, maksudmu piye, Mat? Tanya Mustafa menimpali. Pak Mat tampak tercenung seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan. Aku itu tadi datang ke pabrik itu karena Karen yang mengajakku. Karen itu katanya hendak menunjukkan padaku bahwa pabrik tua itu telah menjadi pabrik rokok dengan banyak karyawan. Tujuannya adalah agar aku mengerti untuk apa ia membeli tanah yang luas di tempat terpencil seperti ini. Si Karen itu ingin membuat kos-kosan. Namun saat aku berada di depan pabrik dan memperhatikan setiap detail pabrik itu, aku langsung terhuyung-huyung karena aku menyaksikan kekacauan di sana.
Banyak sekali karyawan pabrik bergelimpangan karena saling tonjok, saling menyerang satu sama lain. Akhirnya, Karen membawaku meninggalkan pabrik karena melihat aku yang tiba-tiba terhuyung. Belum lagi kami sempat meninggalkan tempat itu, tiba-tiba teriakan histeris itu muncul dari pabrik. Kami menghentikan langkah, menajamkan pendengaran. Kami langsung membalikan badan saat teriakan histeris selanjutnya terdengar. Para karyawan pabrik itu menghambur keluar bagaikan semut, berdesakan merangsek menuju tempat kami berdiri. Kami terpaku dengan tatapan tak percaya. Mereka terus merangsek. Anehnya, kaki kami seolah terpaku di tempat kami berdiri dengan mata melotot dan mulut menganga. Seolah ada kekuatan besar yang memang sengaja memaku kami di tempat itu. Aku berusaha melepaskan diri, tapi sangat sulit. Kekuatan itu sepertinya lebih besar daripada kekuatan yang aku miliki. Sementara mereka semakin dekat bagaikan banjir bandang yang siap menerjang kami. Orang-orang berseragam pabrik rokok berlarian panik. Sudah bisa dipastikan, jika mereka sampai di tempat kami berdiri, kami pasti diterjang dan kemudian diinjak-injak. Entah bagaimana nasib kami. Kami hanya bisa pasrah saat jarak mereka semakin dekat. Aku memejamkan mata, pasrah pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam hati aku berdoa untuk diberikan keajaiban. Nah, selangkah lagi mereka akan menabrak kami. Tiba-tiba Ahmad, sopir kami, menyeret tubuh kami berdua ke tepian. Sungguh, jika Ahmad tidak menyeret kami, entah apa yang akan terjadi kepada kami berdua. Gusti Allah paling murah dan benar-benar memberikan keajaiban melalui tangan Ahmad. Semua orang terpaku mendengarkan kisah dari Pak Mat dengan sorot mata ngeri. Dan kini Karen pun mengerti kenapa tadi saat di depan pabrik kakinya seolah seperti dipaku dengan tanahnya berdiri. Rupanya memang ada sebuah kekuatan besar yang sengaja memaku mereka. Menurut penglihatanku, sesungguhnya pabrik itu biasa-biasa saja. Penghuni tak kasat mata dari pabrik itu juga tidak masalah dengan kehadiran pabrik rokok tersebut. Tapi Pak Mat di sini menggantung kata-katanya seolah ragu melanjutkan kalimatnya. Tapi kenapa, Mat? Tanya Mustafa tidak sabar. Pak Mat menatap mata Mustafa dalam-dalam, kemudian ia tersenyum. Yang jelas perkara ini sangatlah rumit. Aku tidak bisa menjelaskan detailnya. Takut dikira menyebar fitnah. Karena ini berurusan dengan hal gaib yang akan sangat sulit untuk dibuktikan. Kecuali orang-orang yang berurusan langsung dengan hal ini baru mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saranku, sebaiknya Mira berhenti saja bekerja di pabrik itu dan mencari pekerjaan lain. Panjang lebar Pak Mat menjelaskan, tapi nampaknya Mustafa masih penasaran. Apa bisa kau memberikan sedikit gambaran tentang apa yang sesungguhnya terjadi? Pinta Mustafa dengan nada bertanya. Pak Mat lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Mustafa. Jika penglihatanku benar, ada orang-orang yang sengaja membuat karyawan itu kesurupan dengan tujuan membuat kekacauan. Mungkin tujuan sebenarnya agar pabrik itu tutup hingga mereka bisa menempati pabrik itu secara gratis seperti sebelumnya, ucap Pak Mat berbisik di telinga Mustafa. Oh, kalau hal ini aku sudah tahu. Itu sudah bukan rahasia umum bahwa sesungguhnya para penduduk yang sudah turun-temurun menggunakan pabrik itu untuk menjemur dan menampung hasil panen tembakau tidak rela pabrik itu ditempati oleh pabrik rokok itu. Hanya saja penduduk itu bisa apa? Kan mereka tidak memiliki hak. Selama ini juga mereka kan hanya menumpang secara gratis, ucap Mustafa menimpali penjelasan Pak Mat. Nah, itu berarti kamu paham. Dari situ kamu tahu bahwa ada alasan kuat dan konflik yang tersembunyi. Beradu terang-terangan jelas para penduduk tidak mungkin menang. Tapi apa kamu pikir para penduduk itu menyerah begitu saja? Ya, kamu benar, Mat. Oleh karena itu aku akan menyelidikinya lebih lanjut untuk bisa mendapatkan bukti. Untuk apa? Itu bukan urusanmu. Sebaiknya kamu ndak usah ikut campur. Ya, kalau Mira bisa dicegah untuk tidak kembali bekerja, aku akan menganggap masalah ini selesai.
Tapi kalau Mira besok ngotot berangkat kerja apa boleh buat? Pak Mat hanya mengangkat bahu. Tak lama kemudian ia pun berpamitan. Pak Mat bersama Karen dan juga Ahmad meninggalkan rumah Mustafa. Hari sudah sore saat itu. Namun belum lagi mobil milik Karen meninggalkan halaman rumah Mustafa, tiba-tiba saja banyak orang berdatangan. Wajah orang-orang itu nampak beringas. Mereka merangsak masuk ke dalam rumah Mustafa. Pak Mat yang merasa khawatir atas keselamatan Mustafa meminta kepada Ahmad untuk menghentikan mobil. Ternyata benar dugaan Pak Mat. Mustafa tergopok keluar rumah dan menghampiri mobil mereka. Pak Mat menurunkan kaca mobil. Mat, mereka ini mau minta tolong untuk membawa anak-anak mereka pulang. Karena sampai sekarang itu anak-anak mereka masih tertahan di dalam pabrik dan tidak diizinkan pulang, ucap Mustafa memohon begitu saja. Pak Mat tampak mengerutkan kening. Loh, kenapa mesti aku? Kamu itu kan bosnya mereka, ucap Pak Mat sambil tersenyum. Mustafa nampak canggung. Kau ini ngomong apa, Mat? Kan kau lihat sendiri, tadi satpam saja ndak ngasih aku masuk, jawab Mustafa masih berusaha menyembunyikan siapa dirinya. Sesungguhnya Pak Mat sejak ada di dalam pabrik lalu menjemput Mira. Saat ia merubah wajahnya menjadi wajah Mustafa, Pak Mat sudah begitu yakin bahwa Mustafa adalah pimpinan mereka, dan Pak Mat begitu yakin bahwa Mustafa lah dalang dibalik semua kekacauan ini. Pak Mat juga begitu yakin kekuatan besar yang menahan tubuhnya dan Karen dan berniat menjadikan mereka berdua tumbal adalah kekuatan dari Mustafa. Bagaimanapun, mereka pernah berguru kepada guru yang sama. Sedikit banyak Pak Mat mengenali kekuatan itu berasal dari mana. Aja saja Pak Mat pura-pura tidak tahu di depan Mustafa karena Pak Mat tidak ingin turut campur. Ia hanya ingin segera membawa Karen dan Ahmad keluar dari tempat itu. Pak Mat menatap Mustafa dengan tatapan yang sulit untuk diartikan, sementara orang-orang yang berdiri di belakang Mustafa menatap Pak Mat dengan garang, seolah ingin segera menyerang Pak Mat. Akhirnya Pak Mat meminta kepada Ahmad untuk menepikan mobilnya, lalu Pak Mat turun dari dalam mobil. Kalian tidak usah ikut turun, tunggu di dalam mobil saja, ucap Pak Mat tegas. Karen dan Ahmad hanya mengangguk. Mustafa membawa Pak Mat masuk ke dalam rumah bersama orang-orang itu. Sesaat kemudian Pak Mat kembali. Pulang, mintalah kedua kakakmu, Sapu Jagat dan Kuning untuk datang sekarang juga, bisik Pak Mat di telinga Karen. Loh, Bayu kan di Banyuwangi, Pak, jawab Karen bingung. Shh, jangan keras-keras. Kalau mereka berangkat sekarang, habis Isya mereka akan sampai di sini, ucap Pak Mat masih berbisik. Karen hanya mengangguk. Beberapa saat kemudian, mobil Karen sudah meninggalkan halaman rumah Pak Mustafa. Pak Mat kembali ke dalam rumah. Minta bapak-bapak ini pulang sekarang. Aku pastikan anak-anak mereka akan pulang malam ini, ucap Pak Mat tegas. Kamu yakin, Mat? Tanya Mustafa penuh selidik. Apa kau meragukan kemampuanku? Alih-alih menjawab pertanyaan Mustafa, Pak Mat pun balik bertanya. Mustafa tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Masih ada berapa orang yang anaknya terkurung di dalam pabrik? Tanya Pak Mat kemudian. Masih banyak, Mat, jawab Mustafa. Loh, terus mengapa hanya orang-orang ini yang meminta tolong padamu? Sebetulnya lebih banyak dari ini. Cuma mereka semua menunggu di depan pabrik di rumah Jumari. Ya kalau begitu ayo kita berangkat sekarang. Kalau begitu ayo kita berangkat sekarang. Loh, kamu ndak nunggui kedua putrimu? Pak Mat tampak mengerutkan kening mendengar pertanyaan dari Mustafa. Bagaimana Mustafa tahu kalau aku tadi meminta Karen untuk menghubungi Kuning dan Sapu Jagat? Pak Mat tampak bingung, seolah menyadari kebingungan Pak Mat. Mustafa berucap canggung. Maaf, aku tadi tidak sengaja mendengar kau meminta Karen untuk menghubungi kedua putrimu agar datang ke sini membantu kami. Pak Mat hanya tersenyum mendengar jawaban dari Mustafa, kemudian ia berdiri. Ayo kita berangkat, ucapnya sambil ngeloyor keluar dari rumah. Mereka mengekor di belakang Pak Mat, namun mereka sangat terkejut saat sampai di halaman. Pak Mat ternyata sudah jauh berada di depan mereka, bahkan sudah keluar dari halaman rumah Mustafa. Mereka buru-buru mengejar langkah Pak Mat, tapi saat mereka keluar dari halaman rumah Mustafa dan berada di tepi jalan, Pak Mat sudah sangat jauh meninggalkan mereka. Ngos-ngosan mereka mengejar Pak Mat, tapi tetap saja mereka kalah cepat dengan Pak Mat. Meskipun mereka berlari secepat apapun, saat mereka sampai di depan pabrik, ternyata Pak Mat tak ada di sana. Mustafa tampak geram.
Rupanya Pak Mat berhasil melarikan diri. Patek, ia berhasil melarikan diri. Apa dia sudah tahu siapa diriku? Batin Mustafa bingung. Ini akan berbahaya. Dia sudah tahu terlalu banyak. Kalau dia buka mulut, dia bisa membahayakan rencanaku. Ucap Mustafa geram. Apa sebetulnya tujuan dia datang ke tempat ini? Jangan-jangan dia dimintai tolong oleh pemilik pabrik. Tidak mungkin, rencanaku sudah terendus. Aku menguasai hampir semua petinggi pabrik ini. Siapa yang berani mengkhianatiku? Mustafa meracau sendiri, grundel memikirkan Pak Mat. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa membawa mereka kembali dan menghabisi mereka. Dasar Mustafa. Dia segera menelpon salah satu orang yang biasa awe-awe atau orang yang biasa meminta-minta dengan cara berteriak di tepi jalan di Gunung Kemitir. Mustafa memerintahkan untuk membuat jalanan macet hingga ia punya waktu untuk bisa meringkus Pak Mat. Karena Mustafa begitu yakin sekarang Pak Mat sudah berada di dalam mobil milik Karen dan sedang menuju Lembah Biru. Setelah itu, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk segera mengejar Pak Mat. Sungguh cara licik, karena memang benar untuk bisa pulang ke Lembah Biru hanya gunung itu cara yang paling dekat. Singkat cerita, mereka pun berhasil meringkus Pak Mat meskipun Karen dan Ahmad berhasil melarikan diri karena memang itulah tujuan Pak Mat, meminta keduanya pulang agar mereka semua tidak terlibat dalam kekacauan yang diciptakan oleh Mustafa. Mereka membawa Pak Mat kembali ke pabrik. Suasana pabrik di malam hari memang lengang. Hanya ada satpam yang berjaga di depan gerbang. Mereka pun dengan mudahnya masuk. Pak Mat dibawa ke bangunan yang ada paling ujung. Bangunan di mana Pak Mat langsung terhuyung saat melihatnya. Bangunan yang terletak di mana rel kereta berakhir. Kenapa aku dibawa ke sini? Tanya Pak Mat. Sudah, gak usah pura-pura Mat. Kamu pasti tahu kenapa aku membawamu kemari. Jawab Mustafa yang diakhiri dengan tawa cekakakan. Ya. Pak Mat menanggapi ucapan Mustafa datar tanpa memperdulikan Pak Mat. Mustafa lalu membuka pintu dengan kasar. Jegrek, suara pintu dibuka dengan kasar. Bawa dia masuk. Perintah Mustafa kepada anak buahnya. Pak Mat pun langsung digelandang masuk ke dalam. Pas, aku bisa jalan sendiri, ucap Pak Mat ketus. Mustafa memberikan isyarat untuk melepaskan Pak Mat. Pak Mat melangkah tenang memasuki ruangan itu. Dalam hati ia tersenyum, meskipun ekspresinya tetap datar. Sesungguhnya inilah yang ia lihat saat pertama kali Karen membawanya melihat pabrik ini. Ia terhuyung saat melihat dirinya sendiri digelandang masuk ke dalam ruangan ini. Penglihatan itulah yang membuat Pak Mat terhuyung saat menyaksikan dirinya sendiri sedang dihajar habis-habisan di dalam bangunan pabrik ini, bangunan paling ujung tempat rel kereta berakhir. Bogem mentah mulai dilancarkan oleh anak buah Mustafa, bertubi-tubi kepada Pak Mat tanpa ampun. Pak Mat yang sedang melamun geragapan tak lagi mampu menghindar apalagi melawan. Ia dikeroyok bagaikan maling ayam yang diajar masa. Mustafa tertawa puas menyaksikan Pak Mat babak belur. Penglihatannya kini menjadi kenyataan. Makanya jangan sok ikut campur urusanku, ucap Mustafa berteriak di hadapan Pak Mat. Aku tidak pernah ikut campur urusanmu. Aku datang ke pabrik ini karena Karen membeli tanah dekat sini dan ingin membuat kos-kosan. Lalu saat aku berdiri di depan pabrik, tiba-tiba kau mematriku. Kalau aku diam bukan berarti aku kalah. Aku hanya tidak ingin berbuat kasar padamu. Bagaimanapun kita ini saudara seperguruan, ucap Pak Mat datar. Kali ini suara yang terdengar mengerikan di telinga anak buah Mustafa, tapi tidak dengan Mustafa. Ia justru malah tertawa terbahak-bahak. Akui saja kekalahanmu, Mat. Mustafa tertawa terbahak-bahak, tapi sesaat kemudian tawanya tiba-tiba tercekat di tenggorokan. Detik selanjutnya, tiba-tiba saja ia memegangi lehernya tanpa kesakitan, lalu tubuhnya ambruk. Ia kelonjotan beberapa saat sebelum akhirnya tubuhnya diam tak bergerak lagi. Suasana pun langsung hening. Tak ada satupun anak buahnya yang berani bergerak. Mereka membeku dengan mata melotot. Tatapan mereka ngeri menyaksikan apa yang terjadi.
Seorang gadis cantik bertubuh tinggi semampai memasuki ruangan. Suara sepatunya memecah keheningan. Ia tersenyum beku, membuat anak buah Mustafa bergidik ngeri. Kalian sudah sangat keterlaluan. Kalian pikir bisa berbuat sewenang-wenang pada setiap orang? Hah? Kalian telah salah memilih musuh. Perempuan cantik itu mengucapkan setiap kalimatnya dengan suara yang beku, meski sangat lirih, tapi cukup terdengar jelas oleh mereka semua. Anak buah Mustafa makin membeku di tempatnya. Gadis muda itu lalu mendekati Pak Mat dan memapa Pak Mat, lalu membawanya pergi. Apakah masalah selesai sampai di situ? Tidak. Mustafa dan anak buahnya memang tidak berani lagi mengganggu Pamat dan keluarganya. Namun sejak hari itu hampir setiap hari terjadi kesurupan massal di pabrik itu. Suasana menjadi kacau balau. Banyak karyawan pabrik yang pada akhirnya mengundurkan diri karena takut. Karena hal inilah target produksi tidak lagi terpenuhi. Waktu terus berlalu, sementara makin hari karyawan pabrik makin berkurang karena kesurupan massal itu masih sering terjadi meskipun tidak lagi sesering dulu. Pada akhirnya, tidak sampai 1 tahun pabrik rokok itu tak lagi beroperasi yang berujung penutupan. Lalu, siapa gadis cantik yang menjemput Pak Mat di pabrik? Dia adalah Kuning. Dia langsung melesat dengan kuda besi miliknya membelah jalanan begitu ia ditelepon oleh Karen. Bahkan dia tidak memberitahu sapu jagat dan memilih datang seorang diri. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Nasura 2101 dan ternyata laki-laki tua itu adalah Pak Mat alias Pak Zimat ya. Ini kisahnya sangat menegangkan sekali bagaimana pabrik rokok itu. Sebenarnya motivasinya juga masih bingung juga ya, masih meraba-raba juga apa sih sebenarnya yang dilakukan di dalam sana dan bagaimana. Tapi intinya sih apa saja mereka pas lagi terjadi kesurupan masalah itu pas Pak Mat sedang ke sana. Dan luar biasanya lagi di endingnya muncul seorang Kuning. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti keluarga Pak Mat, Kuning ini muncul. Kuning itu adalah anak tertua dari Pak Mat ya, kakaknya sapu jagat. Di situ dia sendirian muncul dan langsung selesai semuanya. Alhamdulillah Pak Mat selamat dan keren banget. Jadi memang di daerah Jawa Timur banyak sekali ya pabrik-pabrik rokok yang cukup terkenal di sana dan memang rokok-rokok terbaik kebanyakan berasal dari sana ya. Luar biasa sekali lagi untuk Nasura 2101, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya terutama untuk keluarganya Zimat ya di Lembah Biru. Ada yang minta nih kisahnya di Lembah Biru, kayaknya seru banget dan mudah-mudahan gak lama lagi ya kita bisa bawakan di sini. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur semua teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya, yang punya komentar lain tentang kisah barusan ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Silakan ditulis saja di kolom komentar ya. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik yuk tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel ILO Extreme ini kami upload di setiap harinya setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pribadi di sini bisa pribadi diri sendiri, bisa keluarga atau lingkungan sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara, audio, atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah, tapi belum sempat dibawakan di channel kami, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, yang suka baca, bisa mengunjungi karya karsanya dari Nasura 2101. Tulisannya keren-keren banget loh. Dan di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.